Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 21. Dengarlah firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Howard yang telah memimpin kita dalam pembacaan firman hari ini. Saudara, sebagai gereja yang berpusat pada Injil, Gospel Providence Church, kita mengakui, kita memegang bahwa seluruh pemberitaan di dalam firman Tuhan, pengajaran dan pelayanan di dalam gereja ini adalah pelayanan yang berpusat kepada Injil. Saudara, kami mempercayai Injil, kami memegang value ini bukan semata-mata Injil ini adalah sesuatu yang baik untuk gereja jalankan. Injil bukanlah salah satu opsi dari berbagai opsi di dalam Alkitab yang kita pilih untuk menjadi value kita, tetapi kami percaya Injil itu adalah esensi dari iman kekristenan. Injil berkata, saudara, bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layak mendapatkan murka Allah di dalam kematian kekal, tetapi Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dengan mengirimkan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita di dalam kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kehidupan yang dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera di dalam anugerah Kristus, dan anugerah ini akan terus bertumbuh dan menyertai kita sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal
bersama dengan Kristus di sorga kelak. Panjangnya definisinya saudara, nanti saya WhatsApp definisi ini ke grup-grup saudara semuanya. Tapi inilah saudara berita Injil yang senantiasa kita percaya, kita pegang, kita beritakan di dalam gereja ini, yang kita layani bersama-sama. Dan dikatakan di kitab Roma 1 ayat 17, Injil ini adalah kekuatan Allah bagi semua orang percaya. Injil dalam bahasa asli dikatakan sebagai good news atau berita baik. Karena berita inilah yang memberikan harapan bagi semua orang. Kita perlu mendengar Injil ini terus-menerus, kita perlu beritakan terus-menerus. Karena ini adalah fakta terbesar bahwa kita semua manusia adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tanpa terkecuali. Dan ada jalan keluar, ada satu-satunya jalan bagi pengampunan dan penebusan dosa kita, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil adalah berita yang semua orang perlu dengar. Injil adalah berita yang semua orang perlu hidupi di dalam hidup kita. Namun saudara, meskipun berita Injil ini adalah kabar baik, pengharapan yang kita percaya semua orang perlukan, ironisnya tidak semua orang meresponi Injil ini dengan baik. Kita dapat melihat saudara, misalnya di hari Minggu ini saja, berita Injil diberitakan, firman yang sama diberitakan kepada kurang lebih di sini ada 90-100 orang mungkin di tempat ini. Tapi setelah firman yang sama diberitakan, di waktu yang sama, di lokasi yang sama, ketika kita selesai ibadah ini, ada yang berkata, aku senang mendengar Injil. Terima kasih, Injil ini sangat menghibur saya. Injil ini dapat menumbuhkan saya. Tetapi ada pula yang keluar dari ruangan ini dan berkata, apa sih tadi yang diberitakan? Itu tidak relevan buat hidup saya. Injil itu mungkin sampah bagi hidup saya. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Kenapa kalau Injil yang adalah pengharapan bagi semua orang, kenapa ada yang menolaknya? Dan kenapa kalau Injil adalah firman Allah yang diberitakan di dalam kekuatan Allah, dan kita tahu Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, kenapa masih ada orang-orang yang menerima atau menolak Injil di dalam hidup kita? Dan saudara, inilah pertanyaan yang akan kita lihat bersama-sama di dalam perumpamaan yang tadi baru saja kita dengar, yang tadi sudah dibacakan oleh Howard di Lukas pasal 8 ayat 4-21. Dan ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus, salah satu yang paling terkenal, tapi juga ini adalah salah satu perumpamaan yang paling sulit untuk kita mengerti, yaitu perumpamaan tentang penabur. Dan selain itu juga saudara, kita juga mau melihat bagaimana Injil ini tidak hanya diberitakan, merespon Injil, tapi bagaimana kita secara pribadi meresponi Injil itu di dalam kehidupan kita, sehingga Injil itu tidak hanya masuk tapi juga bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita masuk ke dalam khotbah ini lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan ketika firman-Mu diberitakan, kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus melembutkan setiap hati kami, biar benih Injil yang diberitakan hari ini dapat betul-betul tumbuh di dalam hati kami yang lembut, hati kami yang subur, dan kami berdoa agar Injil yang diberitakan hari ini juga dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau serahkan pemberitaan Injil ini ke dalam tangan Tuhan, dan biar Injil ini berkata-kata di dalam kuasa, di dalam keindahan, dan di dalam terang yang sesungguhnya, agar kami juga dapat melihat keindahan Injil ini sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah yang akan kita simak bersama-sama di dalam perikop yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Perikop tentang Injil, yaitu tentang respon Injil. Yang pertama, tidak tergantung pada benih atau penaburnya. Respon Injil itu tergantung pada tanahnya, dan respon Injil yang baik akan berbuah di tanah yang baik. 3 poin ini saudara. Respon Injil tidak tergantung pada benih atau penaburnya. Kedua, respon Injil tidak tergantung pada tanahnya. Dan respon Injil tergantung pada tanahnya. Dan yang ketiga, respon Injil yang baik akan berbuah di tanah yang baik. Mari bersama-sama saudara, kita akan simak poin ini secara dekat dari ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi saya mengundang saudara untuk tidak menutup Alkitab di gadget saudara, atau tidak membuang liturgi ini, karena kita akan melihat ayat-ayatnya lebih dekat lagi untuk poin-poin ini. Kita masuk ke poin yang pertama. Respon Injil tidak tergantung pada benih atau penaburnya. Saudara, ada 3 elemen penting di dalam perumpamaan penabur ini yang kita sudah lihat bersama-sama. Dan ini adalah 3 elemen yang sangat jelas sekali dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Elemen pertama itu adalah benih, yang dikatakan di ayat 11 itu sebagai firman Tuhan atau sebagai Injil yang diberitakan.
Yang kedua, elemen kedua di sini adalah penabur. Nah, saudara, menariknya penabur ini tidak dijelaskan siapa yang menjadi penabur ini, artinya siapa. Tetapi kita di sini mengartikan bahwa penabur ini adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang mengabarkan Injil, dan ini bisa siapa saja, saudara, orang-orang percaya. Tidak hanya saya atau Pak Riza atau leader-leader di tempat ini, tapi kita percaya setiap kita yang percaya di dalam Injil, kita pun dipanggil untuk menjadi penabur Injil. Dan yang elemen ketiga itu adalah tanah dengan berbagai macam jenisnya, di mana tanah ini menggambarkan hati manusia yang menerima Injil. Dan Tuhan Yesus jelas menyatakan dalam perumpamaan ini bahwa sebenarnya respon Injil yang diberitakan itu tergantung di mana benih itu jatuh. Kalau benih itu jatuh di tanah yang buruk, maka Injil pasti tidak akan diterima dengan baik. Sedangkan kalau Injil itu jatuh di tanah yang baik, Injil itu tidak hanya akan diterima, tetapi Injil itu akan bertumbuh di tanah yang baik. Jadi saudara, menurut perumpamaan penabur ini, sebetulnya Tuhan Yesus berkata bahwa respon dari Injil itu, apakah orang menerima Injil atau tidak, itu sebenarnya tergantung kepada hati manusia, atau tergantung kepada hati kita semuanya. Tetapi saudara, saya ingin bertanya, apa yang seringkali menjadi pemikiran kita, menjadi reaksi kita, kalau kita memberitakan Injil dan ternyata orang menolak berita Injil yang kita sampaikan? Seringkali saudara, waktu kita berpikir, kita merenungkan, kita mengevaluasi apa yang salah dari pemberitaan Injil kita sehingga orang menolak pemberitaan Injil kita. Kita pikir ada beberapa hal. Pertama, kita mungkin pikir orang itu menolak Injil karena berita Injil itu berita yang ofensif, berita yang dapat menyinggung, karena Injil berkata bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan orang gak suka dikasih tahu kalau kita itu orang berdosa. Orang akan tersinggung pada dasarnya mengetahui kalau kita adalah orang-orang yang berdosa. Atau mungkin kita merasa orang itu menolak Injil karena Injil itu kurang menarik. Penyampaian Injil itu rumit buat dimengerti. Kita harus mengerti ayat-ayat Alkitab yang tidak gampang untuk kita pelajari. Dan mungkin ada yang berkata, Injil ini udah gak relevan lagi karena Alkitab kan ditulis ribuan tahun yang lalu. Sedangkan kita zaman sekarang tahun 2023 di kota Jakarta, rasanya Injil itu udah gak cocok lagi sama kondisi hidup kita. Inilah mengapa kita pikir Injil itu gak diterima. Atau nggak mungkin kita melihat orang menolak Injil karena si pembawa Injil itu, si pemberita Injil itu kurang pintar membawakan Injil dengan baik. Mungkin orangnya kurang persuasif, orangnya kurang lucu bawa Injil, atau mungkin orangnya kurang menguasai Alkitab, menguasai teologi, nggak pandai bicara. Saudara, ini biasanya faktor-faktor yang seringkali menjadi evaluasi kita kalau kita berpikir mengapa orang menolak Injil. Memang alasan-alasan ini saudara sering kita dengar. Tapi saudara, sebenarnya waktu kita berpikir alasan-alasan seperti ini, kita itu tidak terfokus kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kepada hati. Tetapi fokus kita seringkali lebih melihat masalah kenapa orang menolak Injil, itu pada benih atau pada penaburnya. Atau bisa dikatakan dengan berita atau presentasi Injil, atau dengan orang yang membawakan Injilnya. Akibatnya saudara, kita pun juga menjadi sering salah fokus dalam kita melayani Injil. Di mana saudara, seringkali harus kita sadari kita ini terlalu fokus untuk memperbaiki dan mempercantik benih Injil atau penabur Injil ini begitu rupa. Supaya kita pikir orang mau menerima Injil dengan presentasi, dengan karakter, dengan cara-cara yang kita bawakan. Dan tanpa kita sadari, kita sering melakukan effort ini di dalam kehidupan kita, apakah itu dalam kehidupan pribadi kita atau di dalam gereja kita. Bagaimana kita melakukan ini saudara? Misalnya, kita mungkin sengaja memodifikasi berita Injil. Sehingga kita nggak perlu menyampaikan tuh doktrin-doktrin yang sulit. Kita nggak perlu juga kasih tahu orang kalau Injil itu adalah kita orang berdosa, karena itu akan membuat orang tersinggung. Udah, kita modifikasi aja beritanya. Kita sampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang enak didengar telinga, supaya orang-orang senang mendengar Injil. Atau saudara, mungkin sebagai gereja, kita berfokus membuat Injil itu lebih menarik, lebih atraktif. Kita berusaha bagaimana di dalam gereja ini membuat supaya orang mau datang, dan caranya adalah ya kita modifikasi liturginya. Kita modifikasi suasana ibadah kita. Panggung gereja ini kita rombak, tambahin lampu-lampu, nanti kita bikin LED screen di belakang. Saudara, kita nggak akan lakukan itu ya. Kita tidak punya izin ya, dan kita tidak melihat itu sebagai hal yang penting juga gitu. Tapi kita pikir seperti itu. Atau mungkin dalam performa pelayanan kita, tim musik. Misalnya
di sini merombak bagaimana caranya meningkatkan skill musik kita, kualitas musik kita agar musik kita ini menjadi menarik, menjadi engaging, performance kita menjadi performance yang orang-orang suka melihatnya. Usher, teman-teman Usher, belajar untuk lebih ramah lagi, belajar untuk lebih cekatan, supaya orang-orang yang datang ke gereja ini lebih nyaman, merasa di welcome, merasa disambut di dalam gereja ini. Dan saudara, ini seringkali yang menjadi hal-hal yang kita pikir, kalau kita mengubah ini semua, orang lebih mau mendengar atau menerima Injil. Atau mungkin kita berfokus pada kemampuan kita memberitakan Injil. Bagi saya atau Pak Riza, atau saudara-saudara di sini yang berkhotbah, yang mengajarkan firman Tuhan di dalam grup-grup kecil misalnya, kita mungkin belajar skill komunikasi yang lebih baik lagi, belajar skill untuk menginterpretasi Alkitab lebih baik lagi. Kita mungkin belajar bagaimana supaya pembawaan kita waktu memberitakan Injil itu lebih kekinian. Atau mungkin saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin mau belajar bagaimana teknik-teknik penginjilan yang baik, penginjilan pribadi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya kita nanti waktu ditanya, kita punya jawaban yang bagus kepada orang-orang yang menanya tentang Injil kepada kita. Saudara, saya harus katakan memang semua hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bukan hal yang buruk. Biarpun saudara pesan Injil itu seringkali terdengar ofensif, tetapi kita harus tetap belajar menyampaikan Injil dengan bahasa yang ramah dan menghargai sesama kita. Dan saudara, bagi kita yang berkhotbah pun atau menginjili secara pribadi, kita pun juga harus belajar dan terus berkembang agar khotbah-khotbah kita, pengajaran-pengajaran kita, atau penginjilan kita itu semakin efektif, semakin lebih baik. Dan di dalam gereja, di dalam pelayanan pun, kita juga harus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita di hari Minggu, dalam setiap bidang-bidang pelayanan kita. Tapi masalahnya saudara, kalau kita hanya berfokus pada hal-hal ini saja, kita hanya berfokus kepada benih, kepada presentasi Injil, supaya orang mau datang, supaya orang mau menerima Injil, maka siap-siap saudara kita akan kecewa. Siap-siap juga mungkin kita akan kelelahan. Karena saudara, sebagus dan semenarik apapun kita menyatakan Injil, seberapa besar energi kita, effort yang kita berikan, saudara, orang pasti akan tetap ada yang menolak kabar Injil itu. Kenapa demikian saudara? Ini semua terjadi karena dalam perumpamaan penabur yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berkata masalah orang itu tidak menerima Injil bukan karena benih atau penabur yang tidak baik. Ya, kita lihat di situ Tuhan Yesus tidak menyinggung sama sekali benihnya, Tuhan Yesus juga sama sekali tidak menyinggung penaburnya. Tetapi masalahnya sekali lagi, itu ada pada hati orang-orang yang menerima Injil. Bahkan saudara, kalau kita lihat di ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus di situ memberikan satu perumpamaan lagi dengan menyatakan bahwa Injil itu diumpamakan sebagai pelita yang membawa terang. Dan saudara, pada zaman Tuhan Yesus itu pelita itu dikatakan seperti lampu minyak. Ini adalah lampu yang biasanya dipakai untuk menerangi rumah-rumah di malam hari. Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang logis di situ. Dikatakan bahwa pelita tidak akan ditaruh di tempat yang tersembunyi, seperti di dalam tempayan atau di bawah ranjang, tetapi pelita akan ditaruh di tempat yang kelihatan, karena dengan demikian pelita itu akan menjalankan fungsinya dengan baik untuk menerangi tempat yang gelap. Dan saudara, pelita itu berfungsi juga agar orang yang masuk ke dalam rumah yang gelap atau tempat yang gelap itu dapat melihat cahayanya dan dapat melihat apa yang ada di sekitar rumah yang gelap itu. Dengan kata lain saudara, Injil itu pada dasarnya adalah berita yang sudah memancarkan terang. Dan karena itu saudara, berita Injil itu adalah firman yang pada dasarnya memang sudah menarik, sudah jelas, itu berita yang dapat dimengerti oleh semua orang dari golongan apapun, apakah saudara orang tua atau orang muda, orang terpelajar atau tidak, orang kaya ataupun miskin. Dan saudara, itu semua terjadi bukan karena kita membuat Injil itu menjadi cantik, tapi memang Injil itu udah cantik daripada dari mulanya atau dari sananya saudara. Jadi saudara, kalau orang-orang itu datang kepada Tuhan, mereka menerima Injil dalam hati mereka, itu semua terjadi bukan karena pemberitaan Injil kita yang bagus, bukan karena ibadah kita keren, bukan karena saya atau Pak Riza itu lucu, persuasif kalau khotbah, tapi karena Injil itu sendiri adalah terang yang indah, terang yang dapat menarik orang untuk datang kepada Tuhan karena keindahannya itu sendiri. Dan saudara, panggilan kita di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terutama rekan-rekan di sini yang bergereja di Gospel Providence Church, kita semua dipanggil melayani Injil, menjadi pemberita-pemberita, penabur-penabur Injil di dalam bidang panggilan yang kita hidupi masing-masing.
Kita itu kalau dikatakan di perumpamaan pelita ini, ada di situ yang namanya kaki dian, saudara. Kita itu adalah tempat di mana pelita itu ditaruh kalau dalam perumpamaan ini. Artinya apa, saudara? Tuhan memanggil kita itu untuk memberitakan Injil semata-mata agar Injil yang sudah indah, yang sudah terang itu dapat terpancarkan, terlihat oleh sesama kita. Dan karena itu, saudara, Tuhan bisa memakai siapapun, kondisi apapun, waktu apapun, pribadi dan personality apapun, saudara, untuk menyampaikan Injil yang indah ini dengan baik. Bahkan, saudara, presentasi Injil terburuk sekalipun, itu dapat Tuhan pakai untuk menyatakan terang Injil ini dengan begitu indah. Saya sendiri pernah mengalami, saudara, satu momen saya ingat adalah khotbah yang menurut saya salah satu khotbah terburuk saya. Tapi menariknya, disitulah, saudara, setelah khotbah itu ada yang datang kepada saya dan bilang, terima kasih, ini khotbah yang sangat mencerahkan saya tentang Injil. Saya sampai, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Saya aja bingung saya khotbah apa tadi. Tapi itulah, saudara. Tapi ini bukan berarti, saudara, kita boleh main-main sama pelayanan kita. Kita boleh main-main sama pemberitaan kita. Tidak sama sekali. Justru karena Injil sudah indah pada hakikatnya, dia sudah terang itu sendiri pada esensinya. Inilah yang akan mendorong kita, saudara, untuk kita berikan yang terbaik. Karena Injil itu sudah yang terbaik pada dasarnya. Dan kita tidak perlu takut, saudara, kalau orang menolak Injil, itu bukan kita yang ditolak. Bukan gereja ini yang ditolak. Tetapi yang ditolak adalah Tuhan itu sendiri. Mereka menolak berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kenapa bisa demikian? Mari bersama-sama, saudara, kita akan melihat ke poin kedua kita. Inilah masalah utama. Kenapa orang-orang menolak Injil? Kenapa ada respon yang berbeda-beda kepada Injil? Poin kedua, respon Injil tergantung pada tanahnya. Saudara, berbicara tentang tanah di dalam perumpamaan ini atau hati, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita kenali. Dan itulah mengapa, saudara, Tuhan Yesus perlu menjelaskan hal ini dalam perumpamaan. Karena sekilas, saudara, kalau kita melihat dalam perumpamaan ini, tanah itu secara kasat mata tuh nggak ada bedanya. Begitupun dengan hati kita. Begitupun dengan kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita nggak tahu nih apa isi hati mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Dan untuk itulah, saudara, Tuhan memberikan satu gambaran yang jelas di sini untuk kita dapat melihat, dan terutama ini untuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seperti apakah hati kita? Apakah hati kita adalah hati yang benar untuk benih Injil itu tumbuh di dalamnya? Nah, saudara, menariknya, ini adalah satu-satunya perumpamaan mungkin di dalam Alkitab kita yang Tuhan Yesus berikan langsung arti dari masing-masing perumpamaan ini. Dan ini, saudara, saya harus kasih note sedikit, artinya di sini memang agak alegoris, tapi bukan berarti kita harus menginterpretasi perumpamaan-perumpamaan atau cerita-cerita Alkitab secara alegoris. Kita menginterpretasi seperti ini, saudara, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan interpretasi itu kepada kita. Dan terima kasih Tuhan, karena kalau begitu khotbah saya nggak perlu susah menginterpretasi bagian ini kepada kita semuanya. Oke, kita akan bahas jenis-jenis tanah ini satu persatu. Kita lihat yang pertama. Jenis tanah yang pertama itu diibaratkan katanya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, tanah seperti ini itu dapat dikategorikan sebagai jenis tanah yang keras sebetulnya. Karena kalau tanah yang dipakai untuk jalan, itu biasanya sudah dipadatkan begitu rupa, sehingga dapat stabil, nyaman untuk ditapaki orang berjalan di atas tanah itu. Tetapi, kalau ada benih yang jatuh di tanah seperti ini, tidak mungkin benih itu akan masuk ke dalam tanahnya. Ya, tidak mungkin benih itu akan meresap meskipun sudah diairi atau sudah dirawat sebagaimana mungkin. Bahkan dikatakan di situ benih ini akan mati diinjak atau dimakan oleh burung. Tuhan Yesus, saudara, menggambarkan tanah yang keras ini itu memang sebagai orang yang hatinya sudah keras terhadap Injil. Jenis orang dengan hati seperti ini mungkin adalah jenis orang yang paling akan kita banyak temui dalam pelayanan Injil kita, di mana kebanyakan dari mereka itu tidak mengakui diri mereka sebagai orang Kristen. Mereka pada dasar sudah menolak Injil, dan mungkin ada yang sampai menentang dan membenci berita Injil sedemikian rupa, atau membenci orang-orang Kristen, saudara, di dalam kategori orang yang tanahnya seperti ini.
Nah saudara, jangan pikir orang seperti ini sifatnya akan menyerang kita, atau sifatnya akan kasar, atau ofensif. Mereka bisa saja menolak Injil saudara karena berbagai macam hal. Mungkin mereka pikir Injil itu nggak masuk akal buat mereka. Mungkin mereka menolak Injil karena mereka pikir ini bertentangan dengan cara pandang atau kepercayaan yang mereka ikuti. Atau mungkin mereka menolak Injil, orang-orang seperti ini karena mereka punya pengalaman buruk dengan orang-orang Kristen. Nah, Tuhan Yesus mengkategorikan orang-orang ini sebagai orang-orang yang hatinya keras. Mereka mungkin pernah mendengar Injil, mereka tahu mungkin apa isi Injil, mereka mungkin mengerti isi Injil, tetapi Injil tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Dan saudara, ada satu hal yang menarik di sini saudara. Kenapa orang-orang seperti ini Tuhan Yesus ingin highlight di sini? Bahwa sebenarnya kalau kita tadi sudah lihat berita Injil itu adalah berita yang jelas, berita yang dimengerti oleh semua orang, berita yang kita lihat itu adalah berita yang menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau orang menolak Injil itu bukan karena masalah Injil itu nggak masuk akal, saudara. Kalau orang menolak Injil itu bukan karena masalah Injil itu sulit untuk dimengerti. Tetapi masalah orang menolak Injil, kata Cornelius Van Til, orang menolak Injil bukan karena masalah intelektual, tapi masalah moral. Mereka menolak Injil karena mereka menolak Tuhan, bukan karena Injil itu tidak masuk akal. Segala alasan tidak masuk akal, sakit hatinya mereka, itu adalah sebenarnya alasan untuk menutupi sebenarnya bahwa mereka menolak Injil karena mereka menolak Tuhan pada dasarnya. Orang menolak Injil bukan karena intelektual, tapi karena moral. Dan untuk jenis tanah seperti ini saudara, dikatakan firman Tuhan akan diambil daripada mereka. Dan sampai Tuhan betul-betul mengubah tanah, mengubah hati mereka. Sebagaimana berita Injil disampaikan saudara, orang-orang dengan jenis tanah seperti ini tidak akan pernah menerima Injil ke dalam hidup mereka. Ini jenis tanah yang pertama. Dan untuk jenis tanah yang kedua dan ketiga, saudara, saya ingin menggabungkan dua jenis tanah ini menjadi satu karena ada satu kesamaan yang ingin saya highlight di sini. Dikatakan kedua jenis tanah ini sama-sama sebenarnya kalau dilihat kasar mata terlihat seperti tanah yang baik. Dikatakan waktu benih itu ditabur, kedua tanah ini, benih itu masuk ke dalam tanah ini, ya, yaitu yang kedua dua tanah ini, tanah yang berbatu sama tanah yang bersemak duri. Mereka pada awalnya mungkin menerima Injil dengan baik, saudara. Saudara, orang-orang dalam kedua jenis tanah berbatu dan tanah bersemak duri ini mungkin kita akan temukan di dalam gereja. Kita mungkin melihat mereka sebagai orang-orang Kristen. Mereka anggota gereja lokal, mereka melayani di gereja berkomunitas aktif. Tetapi ada masalah sebenarnya saudara di dalam hati kedua jenis tanah ini. Di mana saudara, kalau saya jabarkan satu persatu, jenis tanah yang kedua yang dikatakan tanah yang berbatu, itu mengatakan bahwa benih yang masuk ke tanah ini akan tumbuh sejenak, tetapi akan menjadi kering dan mati karena benih tersebut tidak mendapatkan air karena dihalangi oleh bebatuan di dalamnya. Tuhan Yesus mengartikan hati seperti tanah berbatu ini sebagai orang yang saat pencobaan datang dan kesulitan datang menimpa hidupnya, ia akan menyangkali imannya dan dikatakan di terjemahan LAI sebagai orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, dalam jenis tanah yang ketiga atau tanah yang bersemak duri, dikatakan bahwa benih yang masuk ke tanah ini akan tumbuh bersama dengan semak duri di sekitarnya, dan semak duri akan menghimpit dan mematikan benih yang tumbuh itu sampai mati. Dan saudara, kalau tanah berbatu adalah mereka meninggalkan Tuhan karena kesulitan hidup. Jenis tanah yang ketiga, tanah yang bersemak duri ini adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena dikatakan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kata hedone. Kata yang seringkali kita sering dengar sebagai kata hedonisme, kata hedon saat ini. Ya, di mana orang-orang yang di jenis tanah ketiga ini, tanah bersemak duri ini, mereka itu tidak mau kenikmatan hidupnya diinterupsi oleh Injil. Jadi mereka memilih meninggikan kenikmatan hidupnya daripada mereka mengikuti Injil. Saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Kalau tanah berbatu dan tanah bersemak duri ini menggambarkan orang Kristen, orang yang telah mengerti Injil, orang yang pernah bertumbuh, apakah keselamatan dapat hilang dari hidup kita kalau begitu? Saudara, saya percaya perumpamaan ini tidak menyimpulkan demikian. Kita percaya Injil keselamatan adalah jaminan kekal yang gak pernah hilang dari hidup kita. Kita percaya sekali kita selamat di dalam Kristus, maka kita akan terus selamat sampai pada akhirnya. Nah saudara, apa yang terjadi dalam kedua jenis tanah ini, tanah berbatu dan tanah bersemak duri ini? Apa yang terjadi kepada kehidupan dua orang ini, hati kedua orang ini? Saudara, masalah pada kedua jenis hati ini adalah
Mereka menerima Injil dengan motivasi hati yang salah. Mereka mau mengikuti Kristus karena mereka mengharapkan benefit atau keuntungan yang mereka pikir mereka bisa dapatkan kalau mereka jadi pengikut Kristus. Orang-orang dalam kedua jenis hati ini mungkin berpikir, kalau ikut Yesus, maka hidup mereka akan sejahtera. Masalah mereka akan teratasi, pekerjaan mereka dilancarkan. Kita akan terhindar dari bencana, terhindar dari penyakit. Tetapi saudara, sebetulnya hati mereka itu tidak sungguh-sungguh menginginkan pribadi Kristus itu sendiri. Itulah dia mengapa saudara, pada saat pencobaan hidup datang, penderitaan datang. Dan saudara, Injil tidak pernah berkata bahwa kalau kita percaya Kristus, kita nggak akan menerima pencobaan atau penderitaan hidup. Injil tidak pernah berkata seperti itu. Malah, Injil berkata, atau Yesus berkata, kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus siap sangkal diri, pikul salib. Artinya akan ada penderitaan yang datang ke dalam hidup kita sebagai pemberita atau orang-orang yang di dalam Kristus, yang menerima Injil. Tapi saudara, kalau kita tidak melihat sungguh-sungguh kepada Kristus, kalau kita tidak sungguh-sungguh menginginkan Kristus dalam hati kita, maka saat pencobaan hidup datang, penderitaan datang, orang-orang ini akan kecewa dan meninggalkan Kristus. Dan saudara, saat Kristus juga menginterupsi hidup kita, Injil menginterupsi hidup kita, mengajak kita untuk berkorban, mengajak kita untuk mungkin membayar harga lebih lagi, sampai mengkompromikan kenikmatan hidup kita. Orang-orang seperti ini pun, di dalam hati ini pun, juga berkata, mungkin kekristenan bukan buat saya. Saya lebih memilih untuk mengikuti kenikmatan hidup saya, sehingga saya menanggalkan iman. Dan saudara, dua jenis tanah ini, dua jenis hati ini, meskipun mereka pernah menerima Injil, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sejatinya hati mereka mirip seperti tanah yang keras. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh menerima Kristus dan mereka juga tidak pernah menerima anugerah keselamatan di dalam hati mereka dari awalnya. Saudara, memang ini sulit untuk kita lihat, sulit untuk kita evaluasi juga, karena hanya waktu saja yang dapat memberitahukan kepada kita jenis kedua hati ini, saudara. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memberikan satu jenis tanah saja yang menggambarkan hati yang menerima Injil, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Yang dikatakan orang yang memiliki hati seperti ini, seperti tanah yang subur, inilah mereka yang sungguh-sungguh menerima Kristus. Mereka sungguh-sungguh mengerti, menerima anugerah keselamatan, dan juga mereka mengikuti Kristus dan ada pertumbuhan di dalam Injil. Saudara, setelah mendengar penjelasan tentang jenis-jenis hati, jenis-jenis tanah dalam perumpamaan ini, pertanyaannya, jenis tanah manakah hati kita, saudara? Apakah kita merasa kita tanah yang keras, berbatu, bersemak duri, atau kita semua adalah tanah yang subur? Saya berharap semua yang datang ke tempat ini, yang ada di dalam gereja GPC ini adalah hati dengan tanah yang subur. Tapi saudara, ada satu pertanyaan yang saya juga renungkan saat saya merenungkan firman ini. Saya mengaku orang Kristen, saya mengaku hidup di dalam Injil, saya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kenapa kita masih seringkali mengalami apa yang terjadi pada ketiga tanah yang buruk tersebut? Kita masih mengalami keraguan dan kekhawatiran. Mungkin kita masih mengalami keraguan dalam pertanyaan-pertanyaan teologis, hal-hal yang kita nggak mengerti di dalam Alkitab kita. Yang mungkin pertanyaan ini adalah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tanyakan. Kita pun juga masih mempertanyakan saat bencana besar terjadi, penderitaan hidup besar terjadi. Tuhan mau apa sih buat hidup saya? Kenapa Tuhan kasih ini buat saya? Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus menanggung penderitaan yang besar? Dan saudara, mungkin ada masa-masa di mana Tuhan akan memimpin kita juga untuk kita tidak memiliki kestabilan hidup. Tuhan memimpin kita mungkin untuk kita mengorbankan mungkin hal-hal penting dalam kehidupan kita, kehidupan finansial kita mungkin, kehidupan persahabatan kita dengan orang-orang sekitar kita. Dan kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini semuanya terjadi? Dan apakah saya benar-benar memiliki hati yang subur itu, melihat semua masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan ini terjadi di dalam hidup kita? Dan bagaimana saya tahu, saya dapat yakin kalau saya memiliki hati seperti tanah yang subur? Kita akan masuk ke poin yang ketiga. Respon Injil yang baik akan berbuah di tanah yang baik. Saudara, Tuhan Yesus menyebutkan di ayat ke-15 bahwa hati seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur,
itu akan menyimpan benih Injil itu dengan baik dan dikatakan akan mengeluarkan buah. Buah ini saudara adalah bukti yang bisa kita lihat kalau kita memiliki hati yang baik. Dan setiap kita saudara yang memiliki hati yang baik, kalau kita menerima Injil, kita dikatakan pasti akan berbuah. Ini bukan mudah-mudahan kita berbuah, ini bukan chance 50-50, tapi 100% kita pasti akan berbuah. Pertanyaan saudara, apa buah dari Injil? Saya ingin kita melihat ketiga ayat terakhir dalam perikop kita di ayat 19-21. Tuhan Yesus di situ memakai momen di saat ibu dan saudara-saudara kandung Tuhan Yesus itu datang untuk menemui dia yang sedang mengajar di tengah kerumunan orang banyak. Dan di situ Yesus berkata bahwa mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah ibu dan saudara-saudara Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan di dalam 3 ayat ini saudara, bahwa orang-orang yang menerima Injil itu tidak hanya mendengar dan menerima Injil dengan baik, tetapi juga melakukannya. Dan melakukan Injil ini saudara adalah buah dari Injil yang diberitakan. Pertumbuhan Injil itu dapat dilihat dari bagaimana kita menghidupi dan melakukan Injil dalam kehidupan kita. Dan saudara, hal ini menegaskan kepada kita bahwa melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia itu bukan syarat untuk keselamatan kita. Injil berkata kita itu gak diselamatkan karena kita telah melakukan firman dengan baik, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata. Dan bukti kita telah menerima anugerah Tuhan ini adalah dengan melakukan firman Tuhan. Tapi pertanyaan saudara, siapa di sini yang merasa telah melakukan firman dengan baik? Siapa di sini yang merasa kalau melakukan firman atau menghidupi firman itu adalah hal yang mudah buat kita? Saya yakin setiap kita pasti mengalami kesulitan menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi menurut perumpamaan Tuhan Yesus ini, kan menjadi pelaku firman adalah buah Injil yang harusnya itu tidak menjadi kesulitan, harusnya muncul otomatis. Tapi kenapa? Kok saya udah jadi orang Kristen sedemikian lama, tetapi saya tidak melihat ada satunya perubahan dalam kehidupan saya. Saya tidak menjadi pelaku firman yang betul-betul baik. Saudara, ada satu perkataan yang menarik di ayat 15 yang Tuhan Yesus katakan tentang buah yang melakukan firman ini. Dikatakan di situ Injil yang jatuh di tanah yang baik akan mengeluarkan buah. Ini kata yang saya ingin highlight di sini. Dalam ketekunan. Saudara, bahasa aslinya kata ketekunan ini juga dapat berarti kesabaran. Artinya saudara, buah yang dihasilkan oleh benih Injil di tanah yang baik, di dalam hati kita yang baik, itu nggak dapat terjadi secara instan. Dan di saat kita menjadi pelaku firman saudara, artinya itu Tuhan akan memimpin kita untuk berproses. Dan seringkali yang terjadi proses yang Tuhan berikan di dalam kita melakukan firman itu adalah proses yang sulit dan hasilnya nggak akan kelihatan secara signifikan dalam waktu sekejap. Misalkan saudara, kita adalah orang yang memiliki dosa anger issue atau masalah dalam mengontrol emosi amarah kita. Ketika orang ini menerima Injil saudara, anger issue itu nggak hilang begitu aja. Orang ini mungkin masih akan tetap jatuh ke dalam masalah amarahnya, masalah emosinya, serta dia menjadi orang percaya dan mungkin akan terjadi konflik karena hal ini kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin saudara butuh waktu bulanan, butuh mungkin waktu sampai tahunan, dan Tuhan mungkin akan membiarkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan dia, sehingga orang ini dapat betul-betul bertumbuh dari anger issue-nya itu, dan dia berbuah menjadi sosok yang lebih tidak gampang marah, tidak gampang emosian saudara. Nah saudara, dalam kita bertekun dan menunggu untuk diproses menjadi pelaku firman, itu akan melewati banyak pergumulan. Dan seringkali saudara, kita merasa gak cukup sabar melihat buah Injil tersebut muncul dalam kehidupan kita. Dan kita bertanya lagi, Tuhan benar gak sih saya ini udah terima Injil? Benar gak sih hati saya ini adalah tanah yang subur? Jangan-jangan hati saya ini masih seperti tanah yang keras, tanah yang berbatu atau tanah yang bersemak duri. Karena selama ini saya sulit merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Tetapi lebih merasakan keraguan, kekhawatiran, semak duri dan batu-batu itu dalam kehidupan saya. Apa yang dapat betul-betul membuat saya yakin, melihat bahwa hati saya adalah hati yang baik? Saudara kalau datang kepada saya atau Pak Riza, dan saudara bilang, Davin, Pak Riza, tolong dong buat hati saya menjadi hati yang baik. Saya mau berubah supaya hati saya jadi hati yang baik. Maka saya atau Pak Riza akan jawab, mohon maaf saudara, ini di luar kemampuan kami. Kami gak bisa mengubah hati orang. Kami gak bisa mengubah tanah yang berbatu, tanah yang buruk menjadi tanah yang baik. Mengubah hati orang itu adalah hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya saudara. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati kita menjadi hati yang baik. Dan kabar baiknya di sini saudara, Tuhan
telah betul-betul mengerjakan ini dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengubahkan hati kita dari tanah yang buruk, dari tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, menjadi tanah yang subur. Gimana caranya? Karena Ia sendiri yang telah menanggung kekerasan hati kita, menanggung semak duri, menanggung batu-batu penderitaan yang kita ada di dalam hati kita sebelumnya, di atas kematiannya, di atas kayu salib. Saudara, Kristus melakukan perubahan di dalam hati kita ini dengan memberikan nyawanya sendiri bagi kita semuanya. Dan perubahan ini dipastikan, saudara, bahwa kita akan memiliki tanah yang subur dengan Tuhan mengirimkan Roh yang kudus yang akan melembutkan, menyuburkan, melahirbarukan, dan menumbuhkan Injil itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Kristus sudah mengubahkan hati kita dengan memberikan sendiri nyawanya menjadi tanah yang subur, Kristus juga pasti akan menolong kita, memastikan agar buah Injil di dalam hati kita itu dapat terpancarkan dengan baik. Memang saudara, kita masih akan mengalami berbagai macam godaan, keraguan, cobaan, sampai penderitaan hebat dalam proses kita berbuah di dalam Injil. Tapi tidak seperti di hati yang buruk. Tuhan akan memakai penderitaan, keraguan, cobaan hidup yang kita alami, saudara. Itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memurnikan kita. Seperti emas yang dibakar di dalam api, agar semakin murni dan semakin indah. Dan hari ini, saudara, bagi saudara-saudara mungkin mendengar berita Injil ini, terpanggil untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima berita Injil ini. Saudara melihat diri saudara sangat berdosa di hadapan Tuhan saat ini. Saudara, ketahuilah sekarang Roh Kudus, Tuhan sedang melembutkan hatimu, saudara. Dan kalau saudara menyadari hal ini, datang kepada Tuhan, bertobatlah, terimalah anugerah keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya, bagi saudara saat ini. Dan bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami banyak pergumulan, saudara tergoda untuk meninggalkan Injil. Saudara mungkin memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang saudara bingung, Tuhan ini mau apa sih dalam kehidupan kita? Saudara pandang kembali Injil, pandang kembali Kristus dan lihat betapa besar Dia mengasihimu. Kalau Dia sudah memberikan darahnya yang mahal bagi dosa-dosa kita, untuk membersihkan hati kita, kalau sudah Dia memberikan anak yang berharga bagi kita, saudara, tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita dalam pergumulan dan pencobaan hidup kita. Dia akan memastikan kita akan berbuah. Dia akan memastikan kita akan menjadi pelaku-pelaku Injilnya dengan setia. Dan oleh karena itu, terus bertekun, saudara. Terus bertekun di dalam gereja ini. Terus bertekun dalam pelayanan Injil kita, dalam perenungan Injil kita setiap saat. Dan saudara, kita pasti bisa, kita pasti berhasil. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita lebih kuat dan lebih hebat dari seluruh pergumulan dan pencobaan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan hati kami menjadi hati yang lembut. Jadikan hati kami, Tuhan, menjadi hati yang siap untuk ditabur benih Injil. Dan Bapak, meskipun kami saat ini mengalami berbagai macam pergumulan dan kebingungan dalam kehidupan kami, mengapa Tuhan Kau izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kami? Bapak, ajar kami untuk melihat kepada Injil-Mu sekali lagi, melihat bahwa hidup kami telah Kau pegang di dalam kuat kuasa-Mu, Tuhan, dan Kau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Dan Bapak, kami berdoa, biar Engkau juga terus mengerjakan pekerjaan Injil-Mu di tengah-tengah gereja ini. Terus melembutkan hati orang-orang yang datang dan bergereja bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, agar kami pun juga dapat menjadi pelayan-pelayan Injil-Mu yang setia, yang baik. Bukan karena kami hebat, tetapi karena memang Injil adalah kabar yang indah, kabar yang baik, yang perlu didengar oleh semua orang. Dan kami berdoa agar Tuhan terus memakai hidup kami, memakai gereja ini, untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang setia itu, sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.